Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zelita Aprilia, nomor NPM 2311140002. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang integral tak wajar jenis kedua. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai utama Cauchy. Nah, teman-teman mungkin belum pernah dengar kan, atau ada yang sudah pernah dengar. Nah, tapi kalian pasti belum paham kan? Oke, di sini saya akan menjelaskan rumusnya dan contoh soal beserta dengan penjelasannya. Oke, saksikan video saya, guys. Saya menjelaskan bahwasanya nilai Cauchy itu digunakan untuk apa? Nah, nilai utama Cauchy ini digunakan untuk menghitung integral tak tentu atau improper integral. Nah, yang dimana mengandung singularitas. Nah, kalian pasti nggak tahu kan singularitas itu apa? Oke, singularitas itu titik di mana fungsi tidak terdefinisi atau tak hingga. Oke, kita masuk kepada permasalahannya. Nah, singularitas itu punya dua permasalahan. Pertama itu tak hingga pada batas. Dan yang kedua itu pada di dalam interval. Oke, kita akan membahas keduanya. Oke, saya akan membahas. Tadi kan saya bilang singularitas itu terbagi dua, yaitu ada pada batas, tak hingga pada batas. Nilai tak hingga pada batas itu contohnya seperti ini. Nah, ini tak hingga pada batas. Nah, kita masuk permasalahan yang kedua, itu tak terdefinisi. Tak terdefinisi di dalam interval. Nah, contohnya itu tak terdefinisi di dalam interval, yang dimana di dalamnya itu yang ini. Nah, kok bisa sih ini disebut tak terdefinisi di dalam interval? Oke, kita akan membuktikannya, karena matematika itu harus terbukti, bukan asal bicara aja ya teman-teman. Oke, kita akan menjawab. Nah, tadi kan dibilang ada singularitas. Singularitas itu dimana suatu titik tak terdefinisi atau tak hingga. Oke, di sini diketahui x-nya itu nilainya 1. X-nya itu nilainya 1. Oke, kenapa 1 kita buktikan? Di sini 1 per 1 kurang 1 pangkat 3. Ini 1 yang di atas tetap, baru per ini 1 pangkat 3 tetap 1, ini 1 pangkat 3 tetap
1 dikurang 1. Nah, 1 yang di atas itu tetap. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi di sini 1 per 0. Oke, 1 per 0 itu kan tak terdefinisi. Berarti ini terbukti bahwa saya tak terdefinisi di dalam interval nilainya. Nah, gimana sih kalau misalnya ini angkanya berbeda? Misalnya ini di sini min 2. Kalau di sini min 2, nilai X-nya itu pasti min 2. Karena hasilnya tetap dia tuh di mana ininya itu tetap jadi tak terdefinisi dari definisinya sendiri. Oke, kita masuk kepada rumusnya, oke? Oke, kita di sini masuk kepada rumus nilai utama KOQ, oke, teman-teman. Kita masuk kepada rumusnya. Rumus epsilon integral batas bawah A sampai dengan batas atas B fungsi fx dx sama dengan limit epsilon menuju positif. Integral batas bawah A sampai dengan batas atas C dikurang epsilon fungsi fx dx ditambah integral batas bawah C ditambah epsilon sampai dengan batas atas B fungsi fx dx. Namun kalau dalam pengerjaannya kita bagi jadi dua integral. Yang pertama bisa kita mengerjakan yang ini dulu atau juga yang ini. Lebih bagusnya kita urut dari yang ini terus ke sini. Oke, di sini kita akan masuk kepada contoh soal. Oke, kita masuk pada contoh soal. Integral batas bawah min 1 sampai dengan batas atas 5 dx per x dikurang 1 pangkat 3. Oke, di sini kita langsung pengerjaannya saja. Nah, kita substitusikan nilai yang di sini, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Oke, kita tulis nilai yang tadi dari soal, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah itu untuk pengerjaannya kita bisa mengerjakan dari integralnya satu-satu. Integral pertama, integral kedua. Ini integral pertama. Dan ini integral kedua. Oke, kita langsung masuk kepada penyelesaiannya. Oke, kita di sini langsung saja mengerjakan integral pertama, yaitu integral batas bawah min 1 sampai dengan batas atas 1 dikurang epsilon dx per x dikurang 1 pangkat 3. Nah, dimana di sini ketentuannya tadi ketika x sama dengan min 1. Kenapa di sini u-nya kok jadi 2, min 2? Ya, karena tadi kan kita udah tahu nih nilai singularitasnya itu kan x itu sama dengan 1 singularitasnya. Nah, jadi x yang di sini pindah ke sini. Nilai x di sini kan 1. Pindah ke ruas kanan jadi nilainya min 1. Jadi min 1 ditambah min 1 sama dengan nilai u sama dengan min 2. Oke, kayak gini. Di sini kan nilainya, terus dia pindah di sini kan min 1 pindah plus nilai di sini 1 pindah ke sini jadi sama dengan min 2. Oke, yang ini juga sama. Tadi kan x-nya udah kita ketahui. Nilai x-nya itu adalah 1. Ya, jadi di sini x yang di sini pindah. Jadi misalnya 1 dikurang epsilon dikurang 1 yang di sini dikurang minus 1 sama dengan habis kan? Jadi di sini cuma sisa min epsilon.
Jadi U-nya terbukti buat saya nih min epsilon. Kita lanjut saja. Nah, tadi kan setelah kita dapatkan hasilnya, kita langsung masukkan menjadi batasan baru. Nah, batasan bawah tadi kan min 2, batasan atas itu min epsilon. Nah, di sini kita muncul rumus baru du per u pangkat 3. Yang dimana tadi du ini asal usulnya tuh dari substitusi dari dx, sedangkan yang u itu adalah substitusi dari nilai x dikurang 1. Nah, sedangkan yang nilai ini min 1 per 2 u pangkat 2 itu integral. Itu dari integral jenis yang umum. Nah, kita langsung aja kerjakan. 1 per 2 u pangkat 2, batas bawah min 2 sampai dengan batas atas min epsilon. Nah, sama dengan min nilai yang di sini kita mau ingin mengerjakan nilai yang batas bawahnya itu adalah min 2. Nah, kita substitusikan nilai u nya tadi jadi min 2. Nah, kita tulis min 1 per 2 diganti nilainya min 2 pangkat 2. Nah, min 2 pangkat 2 berapa hasilnya? Jadi positif, yaitu positif 4. Nah, positif 4 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 8. Jadi hasilnya min 1 per 8. Oke? Kita ingin mengerjakan sekarang yang batas atasnya. Oke, kita substitusikan nilai. Nilai u di sini kita ganti dengan setelah itu, kalau misalnya kita udah dapat nilai tadi, mencari hasil batas bawah sama batas atasnya, langsung saja kita gabungkan keduanya untuk mencari nilainya. Oke, setelah dapat nilainya dari integral batas bawah dan integral batas atas, nah lalu kita gabungkan. Nah, di sini hasilnya yang pertama tadi ada min 1 per 2 epsilon pangkat 2 dikurang buka kurung min 1 per 8 tutup kurung lagi. Nah, di sini tetap. Nah, karena di sini ada min dikali min jadi tambah. Jadi hasilnya sama dengan min 1 per 2 epsilon pangkat 2 ditambah 1 per 8. Oke, kita masuk saja ke pengerjaan integral yang kedua. Nah, diketahui tadi integral batas bawahnya 1 ditambah epsilon sampai dengan batas atas 5 dx per x dikurang 1 pangkat 3. Ketika x sama dengan 1 ditambah epsilon. Nah, u-nya sama dengan epsilon. Nah, kenapa si u epsilon? Tadi kan kita udah dikasih tahu nih cara pengerjaannya kayak mana. Diketahui tadi kan nilai x-nya itu sama dengan 1 kan. Nah, 1 tadi pindah ke sisi kanan. Jadi 1 dikurang minus 1 sama dengan hadis sisa positif epsilon. Jadi u sama dengan epsilon. Nah, untuk ini juga sama, ketika x sama dengan 5. Nah, tadi kan 1 itu nilai x itu 1. Nah, 1 positif pindah ke ruas kanan. Jadi dia tuh min 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan u-nya nilainya adalah 4. Tadi kan kita udah dapat nih hasilnya. Nah, jadi kan udah dapat nilai batas bawahnya, kita buat dari hasil yang tadi kita buat batasan baru. Nah, batas bawahnya tadi hasilnya yaitu integral batas bawah epsilon sampai dengan batas atas 4. Tadi kan batas atasnya dapat ya jumlahnya 4. Nah, sama juga kita masukkan rumusnya tadi du per u pangkat 3 sama dengan, nah ini tadi sama, itu dapatnya dari mana? Integral jenis yang umum. Oke, batasannya kita masukkan yaitu batas bawah epsilon sampai dengan batas atas 4. Masuk saja kita ke pengerjaannya. Nah,
batasan ini ke dalam, nilai min 1/2 U pangkat 2. Nah, di sini saya mensubstitusikan nilai batasan bawahnya, yaitu min 1/2, kita masukkan nilai U-nya tadi epsilon pangkat 2, dan hasilnya sama dengan min 1/2 epsilon pangkat 2. Oke, sekarang kita cari yang batasan atasnya. Kita substitusikan nilai yang batas atasnya itu 4 sama dengan min 1/2. Ini U-nya kita ganti jadi 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Jadi sama dengan hasilnya min 1/32. Oke, setelah dapat hasilnya, kita langsung saja kita gabungkan untuk mencari hasilnya. Setelah digabungkan hasilnya, nih hasil yang integral yang kedua, yaitu hasilnya 1/2 epsilon pangkat 2 dikurang 1/32. Nah, kita kan belum dapat nih hasilnya, baru terpisah ya hasil hasil dari integral pertama sama integral kedua. Nah, sekarang kita gabungkan hasil integral pertama dan integral kedua. Gabungkan, yaitu limit epsilon mendekati 0 positif. Nah, yang ini integral dari yang integral pertama, hasil dari integral pertama yaitu 1/2 epsilon pangkat 2 dikurang 1/8 ditambah 1/2 epsilon pangkat 2 dikurang 1/32. Nah, untuk pengerjaannya kan kayak bisa gini aja ya, jadi kita ubah ke bentuk yang seperti ini yaitu limit epsilon menuju 0 positif. Nah, ini ada pergantian ya, ini jadi ke sini. Limit epsilon menuju 0 positif 1/8 dikurang 1/2 epsilon pangkat 2 ditambah 1/2 epsilon pangkat 2 dikurang 1/32. Nah, di sini kan ada yang penyebutnya sama. Nih, penyebutnya sama-sama 2 epsilon pangkat 2 sama juga 2 epsilon pangkat 2. Nah, di sini kan hasilnya min 1. Min 1/2 epsilon pangkat 2 ditambah 1/2 epsilon pangkat 2. Nah, hasilnya jadi habis kan, jadi 0. Nah, jadi sisa 1/8 dikurang 1/32. 1/8 dikurang 1/32. Nah, kita buat penyebutnya berapa di sini? Nah, penyebutnya itu kita samakan dulu jadi 32, saya pilih. Nah, 32 dibagi 8 berapa? 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Dikurang 32 dibagi 32 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Sama dengan hasilnya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 32. Nah, ini hasilnya 3/32. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.